Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yolah, daripada kalian kepo, ikuti kegiatanku hari ini di warung. Ngapain aja? Hai mama-mama online, lagi ngapain? Kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan main HP daripada siapaan? Enak lah kalian. Aku kang warung kalau udah jam 6 pagi kayak gini, kecret. Diawali dengan bismillah dan doanya jangan lupa. Semoga hari ini jualanku laris manis dan berkah. Amin. Slow, sabar ya wi. Aku buka dulu gerbang rezekiku hari ini. Siapa juga yang nggak semangat jualan kayak gini? Kalau baru buka gerbang aja udah ada yang beli dan udah ada langganan setia yang mau beli rokok dan juga minyak kalau udah pagi-pagi kayak gini. Nah ini dia minyak pertalite aku yang udah ditakari. Kalau udah 1 kali 24 jam pasti botolnya penyok-penyok, jadi aku keluarin dulu uapnya. Masya Allah kalilah pokoknya panasnya beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu nggak ada hujan turun. Jadi kalau pagi-pagi kayak gini kan lumayan isi air paretku daripada nganggur kebuang percuma, jadi kusiramkan dulu pikirku ya kan. Depan halaman dan juga samping warungku kayak gini kan tempat lalu lalang orang lewat. Jadi kalau udah ada motor, mobil ataupun kereta lewat, balap aja kayak gitu tanpa dikurangi kecepatannya, berterbanganlah debu itu tadi. Jadi gini nih aku ngakalinya biar airnya tuh nggak terbuang percuma. Jadi kusiramkan aja lah ke halamanku ini. Kalau lah halamannya udah basah kesiram kayak gini, alamak sejuknya lah kalau udah kena angin sepoi-sepoi. Kalau lah menurut kalian ini jorok dan bau, udah skip aja videoku ya. Lagian air paretku itu bukan air paret yang item-item kali legam itu ya. Ini kalau pagi-pagi kayak gini kan orang banyak beraktivitas di kamar mandi, jadi airnya itu air yang baru kena sabun, air yang baru kena mandi, air yang baru kena nyuci baju atau menyuci piring. Jadi airnya itu nggak keruh, nggak hitam, nggak legam, nggak lengket. Bukannya nggak bisa nyirami pakai air bersih, tapi kalau dipikir-pikir sayang, air bersih kan bayar Lagian ini musim kemarau, jadi kita hemat dulu pengeluaran pakai air yang ada aja ya kan, kayak air paret ini. Kecret. Is jorok kali lah aku tengok kakak ini, apa nggak jijik kakak nengoknya? Baunya kayak mana lah itu? Enggak kok, seriusan ini nggak bau airnya loh, nggak bau, nggak lengket, nggak legam, nggak item-item itu loh. Rata-rata orang di sini tuh kalau udah musim kemarau nyirami halamannya itu pakai air paret kayak gini. Bahkan kan yang punya tanaman kayak bunga di halamannya itu, yang pakai air sumur tahu sendirilah kalau udah musim kemarau kayak gini airnya berubah jadi kuning, ada yang lengket, ada yang berminyak, macam-macam lah pokoknya masalah airnya. Jadi buat yang punya tanaman ataupun punya bunga biasanya ngakalinya pakai air paret kayak gini nyiraminya, biar apa? Biar hemat pengeluaran air pastinya. Alamak mantap kali kalau udah basah kayak gini, halamannya sejuk lah sikit rasanya udara ini ya kan. Kecret. Oke lanjut, bagian halaman udah beres, udah dibersih juga dari sampah, udah disirami juga jadi agak sejuk. Aku mau lanjut beres-beres ke bagian dalam warung aku. Tahu sendiri lah ya kan kalau udah musim panas kayak gini debu di mana-mana, jadi aku mau lap-lap sikit, ku bersihkan sikit ini bagian styling dan barang-barang sikit-sikit kulap lah ya kan biar nggak berdebu kali. Ya kayak mana ya kalau udah dibersihkan styling ini aman kali rasaku ya kan. Nanti kalau udah siap belanja tinggal enak nyusuni barangnya, jadi nggak capek-capek lagi ngelap-ngelapinya ya kan. Kalau lah nampak orang jualan kita bersih, jualan kita rapi, jadi kan semangat dia tuh mau beli. Janganlah sampai nanti udah musim panas kayak gini, udah tahu lah musim berdebu di mana-mana ya kan, males awak beresinya. Ditengok orang lah tadi yang mau beli barang-barang kita berdebu, jangankan mau beli, megangnya pun aja udah males ya kan. Ya inilah kalau kalian mau tahu konsekuensinya jadi tukang warung kayak gini. Yang dipikir orang lah tiap hari enak duduk-duduk di warung, tinggal nunggu pembeli datang sampai santai-santai, tiba-tiba udah ada dapat duit, terima duit, mantap. Yang belum tahu aja dia kesibukan di warung itu ngapain aja. Yang dipikirnya tuh yang enak-enaknya aja, kendalanya mana ada dipikirkannya. Belum kalau pagi-pagi sibuk beresi warung kayak mana biar bersih, biar rapi, belum lagi nanti barang-barang habis harus pergi belanja. Harus dicatat dulu barang-barang apa aja yang habis, harus dihitung lagi uang modalnya itu kira-kira cukup lagi buat diputarkan buat modal enggak. Kalau lepas barang semua habis, uangnya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, apa enggak pening mikirkannya, muterkannya, puyeng lah pokoknya. Belum nanti pas pulang belanja, nyusun di belanjaannya lagi, ngangkatinya lagi dari kereta turun ke warung, nakari gula dan juga minyak yang belum ditimbangi. Kadang-kadang pun terlalu fokus sama pekerjaan ini, dipikir-pikir biar cemana lah cepet siap ini kerjaan di warung. Jangankan untuk sekedar minum segelas air putih, sarapan pun lupa sampai siang biar kalian tahu. Jangan kalian pikir enaknya aja. Macam sekarang inilah barang-barang udah mulai naik dan kalau dicari itu keadaannya langka.
Macam mana lagi lah coba dibuat. Nah, kalinya pun pening. Nggak disetok orang pada nyari, disetok orang pada komplain, harganya dinaikkan. Pusing lah pokoknya. Kalau harga barang-barang udah pada naik kayak sekarang ini, otomatis modal kita juga harus bertambah dan untungnya itu semakin tipis. Belum lagi harus nahan ngantuk kalau udah siang-siang, udah capek, udah siapan, tapi mau tutup sayang berhubung pembeli itu masih ada aja yang beli kalau udah siang-siang gini. Buatlah kalau kalian bilang enak, jalankan biar tahu kalian kayak mana rasanya. Tidaklah segampang itu Perguso. Ya wes, kalau kayak gitu aku mau lanjut sama aktivitasku berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret.